Roh Kudus, hiburkan kami, sukacita Allah mengalir atas kami, kekuatan Allah mengalir atas kami, kuasamu mengalir atas kami malam ini. Urapanmu yang baru membangkitkan roh kami pada malam hari ini, untuk kami menangkap segala sesuatu yang datang daripada roh. Terima kasih untuk malam ini. 1 jam ke depan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Allah Roh Kudus. Mari wahyukan tentang Kristus kepada setiap kami. Bawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, ucap syukur dan berdoa bersama-sama, katakan amin. Nah, ini adalah KTB yang terakhir. Sesi terakhir, yaitu tentang keintiman, boleh membangun keintiman, boleh memiliki keintiman. Saya akan membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya alami, dan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Saya harap saudara dapat menangkapnya. Saya akan berusaha untuk pelan, biar kita tumbuh bersama. Jadi biar saya mengalami, saudara mengalami, kita semua ngalamin. Karena tahun depan nggak akan lebih baik. Kita membutuhkan keintiman bersama Tuhan. Jadi saudara sendiri yang harus membangun keintiman itu, bukan udah nggak bisa lagi numpang. Mungkin saudara bisa, kan nanti ada pendeta, ya boleh iya boleh enggak lah ya. Dan saudara, saya tidak sedang menghakimi, tetapi kita meminta kepada Allah mewahyukan tentang Kristus ke dalam diri kita masing-masing, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang nggak jelas. Amin. Apa sih yang namanya keintiman? Sangat sulit berbicara tentang keintiman. Kalau berbicara tentang keintiman, keintiman berarti adalah kedekatan, betul? Bisa berbicara tentang kedekatan, keakraban, keterbukaan, atau kedekatan. Betul, saudara? Itu keintiman. Nah, fokusnya hari ini adalah keintiman kita dengan Tuhan. Jadi, biar otak kita bersih dulu nih. Keintiman kita yang kita akan bahas sampai Desember nanti ini adalah keintiman dengan Tuhan. Bagaimana caranya membangun, bagaimana memiliki, bagaimana maintain keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman menjadi sesuatu yang langka, karena setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Betul nggak? Keintiman itu susah. Kalau saudara ngomong, bagaimana saudara bisa intim dengan Tuhan? Mungkin pemahaman saudara sangat abstrak. Betul nggak? Kayak apa sih keintiman? Yang dinamakan intim itu seperti apa? Abstrak. Sebagai orang Kristen, kita semua tahu namanya keintiman. Sebagai orang Kristen, kita mengerti bergaul karib dengan Allah itu ada di Alkitab. Tapi menjalaninya, menghidupinya, hari-hari kita menjalani hubungan dengan Allah dalam keintiman dan bergaul karib, kayak apa sih? Karena nggak ada ayat yang bilang begini, 7 langkah menuju keintiman, 3 langkah menuju sukses, 5 langkah menuju kaya. Saya nggak tahu ya, kalau di Alkitab ada 1, 2, 3 gitu, saya nggak tahu. Saya nggak pernah baca di dalam Alkitab 7 langkah, 6 langkah, nggak ada. Apalagi tentang keintiman. Keintiman adalah sesuatu yang diusahakan oleh kedua belah pihak. Nggak bisa cuma satu. Keintiman harus diusahakan oleh kedua belah pihak. Hari-hari ini, keintiman itu sangat langka karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk sebuah hubungan yang intim.
Bagaimana kita bisa intim dengan Allah kalau kita nggak bisa intim dengan sesama kita, khususnya orang-orang dekat kita? Suami istri, saudara, satu darah dengan kita, atau orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa berbicara tentang keintiman? Bagaimana kita bisa menjalani suatu hubungan yang intim kalau keintiman itu menjadi sesuatu yang langka dan yang aneh? Karena kita nggak punya patokannya seperti apa keintiman itu. Keintiman membutuhkan waktu. Kadang-kadang orang bilang gini, ya nantilah waktu luang saya cari kamu ya. Waktu luang saya cari Cici ya kalau udah luang ya. Kita punya 24 jam. Nanti ya Grace, gue cari waktu luang, waktu sisa-sisa gue gitu. Udah kalau udah nggak sibuk, nanti cari Grace. Kira-kira sekali 2 kali oke lah ya, kambuan lah ya. Esther lagi sibuk. Terus kalau setiap hari, bentar ya Grace, cari waktu luang, waktu sisa. 4 nggak saudara? Berarti kita bukan seseorang yang penting bagi orang lain. Berarti Grace nggak penting buat saya. Yang namanya ingin membangun keintiman adalah jadikan pribadi itu menjadi seseorang yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi, bukan ngasih waktu luang, menciptakan waktu untuk memiliki hubungan dengan pribadi tersebut, dengan Tuhan dalam hal ini. Kita nggak ada alasan lagi, abis gue sibuk, bangun siang dari semua, nggak bisa. Kita harus ciptakan waktu. Kalau ngomong waktu, kita nggak bakal dipunya. Dan ingat, waktu tidak akan pernah kembali. Kita nggak bakal bisa beli waktu. Kalau bisa beli waktu, yang pertama kali saya beli waktu. Mahal yang belilah, I pay. Nggak usah pakai diskon kalau ada yang jual. Sayangnya nggak ada yang jual. Betul? Nah, untuk memanfaatkan waktu, kita sendiri yang harus ngerti betapa pentingnya waktu itu bagi kita dan bagi pribadi yang kepada siapa kita mau membangun hubungan. Dalam hal ini dengan Tuhan. Waktu itu penting. Tuhan punya agenda, kita punya agenda. Tuhan punya waktu yang tepat. Ada judetnya. Kita juga punya. Jadi, hargai waktu itu. Nggak selamanya Tuhan bisa ditemui. Ingat loh. Selagi dia bisa ditemui, cepat temui. Jangan, aduh tunggu ya. Kayak kita ini kepentingan banget gitu. Kita yang membutuhkan Tuhan. Jangan Tuhan yang ngejar-ngejar gitu. Kau kejar, ku tangkap gitu kan. Masa Tuhan kejar-kejar kita terus? Terus, keintiman pun membutuhkan komitmen. Kalau saudara nggak punya komitmen, susah. Dan bagaimana saya bisa membangun komitmen selama 24 tahun? Ya jatuh bangun sih, jujur ya saudara ya. Saya dulu awal-awalnya nggak punya tujuan kok. Kalau ditanya, si Grace yang suka nanya, Kak Esther, 2 tahun ke depan mau ngapain? Yang ngalir aja. Lihat aja deh nanti besok Tuhan mau buat apa. Nggak punya tujuan, ngalir aja. Tapi sekarang nggak. Setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan saya punya target. Setiap tahun saya punya target. Tujuan saya apa? Itu tanya sama Tuhan, Tuhan tujuanmu tahun ini apa? Tahun ini membangun MG, ya itu tujuan saya tahun ini. Harus berhasil. Bagaimana saya membangun komitmen? Jujur saudara, jatuh bangun. Dengan rasa males, rasa lelah, capek hati, belum lagi urusan rumah banyak, belum lagi mengalami penganiayaan rohani karena berjalan di dalam pelayanan full time. Itu melelahkan sekali. Kadang-kadang kita menjadi kecewa kepada Tuhan di dalam pengiringan kita akan Allah. Kalau semuanya baik-baik, kita akan sangat mudah untuk berkomitmen. Tapi ketika semuanya tidak baik dan kondisi paradoks, aduh boro-boro mau komitmen ya, kayaknya mau lari, saya pengen lari sejauh-jauh. Sebisa saya lari. Sambil nangis, sambil putus asa,
sambil nggak berdaya, saya bilang saya pengen lari. Tapi balik lagi, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya punya satu pemahaman di kepala saya, tanpa Tuhan saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu komitmen, saudara. Komitmen itu dibangun dan dengan tentunya segala sesuatunya dibantu oleh Roh Kudus. Keintiman juga melibatkan pikiran. Umpama ya, saya ngomong sama anak, nah sini kita ngobrol, nah. Terus anak ngobrol sama cerita, terus pikiran saya kemana-mana gitu. Terus si anak terus saya bilang, aduh sorry nak, tadi ngomong apa ya nak? Anak balik lagi ngomong, oh gini. Terus saya melanglang buana lagi, piknik pikirannya. Saya nggak ngumpulin pikiran saya ke anak. Yang namanya keintiman, saudara harus berbicara, mata ketemu mata, mulut dia ya lawan bicara sedang berbicara, kita buka kuping kita, betul? Badan kita ada di situ, pikiran kita ada di situ, perasaan kita harus ikut di situ. Itu yang namanya membangun keintiman. Dengan pikiran kita, dengan sepenuh pikiran kita tuh harus membangun seperti itu. Terus biar nggak bosen. Saudara, saya itu manusia yang paling bosen di dunia loh. Saya tuh cepat bosen banget. Saya nggak bisa melakukan sesuatu yang sama gitu. Saya bosen. Saya pernah ngeluh sama Tuhan sampai Tuhan marah sama saya. Tuhan bosen lah. Tuhan Esa jadi si tukang nubuat melulu. Berapa puluh tahun nubuat lagi. Orang mikirnya Esa si tukang nubuat. Udah gitu semua orang bilang juga salah. Harusnya touch people. Harusnya menginjil, harusnya berkhotbah, harusnya buka gereja, harusnya menggembalakan, bukan menjadi seorang pendoa. Nggak ada pelayanan pendoa di Alkitab itu, nggak ada begini-begitu, jadi kacau kan. Dibutuhkan kreativitas dalam membangun keintiman. Kalau nggak bosen, apalagi dengar dakwaan daripada orang ya saudara. Apaan keintiman? Yang penting kerja. Ngapain lama-lama di ruang doa 5-6 jam? Ngapain? Keluar. Jadikan semua bangsa muridku. Doa nggak perlu lama-lama. Tuhan udah tahu kok apa yang mau kita omongin. Berapa banyak kali saya ditegur, saya diserang dengan kata-kata itu. Ngapain sih 7 jam di ruang doa? Tidur. Kita butuh kreativitas. Siapa sumber kreativitas kita? Roh Kudus. Kita butuh kreativitas. Kalau nggak kita bosan. Ambiar, saudara. Mungkin kita telah menjadi pengikut Tuhan bertahun-tahun. Namun Tuhan bertanya, apakah kita mengenal Dia? Berapa tahun saudara mengenal Tuhan? Berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Tuhan tanya, saudara udah punya keintiman belum dengan Tuhan? Kayak apa sih keintiman? Kan dari tadi ngomong keintiman. Keintiman menurut saya punya level. Seperti sini, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, dan lain sebagainya. Musa adalah seorang yang dibilang Allah seperti sahabat, aku berbicara dengan dia muka dengan muka. Ini level keintimannya luar biasa menurut saya. Daud, hatinya lembut. Allah seringkali memuji pahlawan-pahlawan iman kita di Alkitab. Itu bukti daripada keintiman mereka sampai sejauh mana dengan Allah. Elia, Yeremia, seorang nabi bingung yang minta mati, menyesali hari lahirnya. Tapi nabi yang besar. Jangan lupa ya saudara, pelayanan kenabian adalah pelayanan yang sangat kesepian. Pelayanan yang sendirian. Kenapa? Karena orang nggak pernah ngerti apa yang ada di dalam kepala dia dan perasaannya.
nggak pernah ngerti. Dan yang Nabi Tulen ya, hidupnya nggak jauh dari penderitaan. Hidupnya selalu ditolak dan ditolak dan ditolak dan disalah mengertikan. Nubuatannya jarang yang kejadian. Nanti kalau udah mati baru kejadian. Baru udah mati baru diakui, oh iya bener dia nabi. Itu Nabi Tulen. Itu Nabi Tulen, saudara. Dia akan mengalami kesepian. Dia nggak bakal gini, oh saya nabi, enggak. Dia nggak bakal ngomong kalau dia itu seorang nabi. Tapi Allah yang mempromosikan dia sebagai seorang nabi. Kita balik. Keintiman atau kedekatan melibatkan perasaan. Nah, laki perempuan, keintiman melibatkan perasaan dengan Tuhanmu. Jadi, tolong, tidak melibatkan gender. Titik balik di mana kita sanggup mencintai Yesus Kristus adalah ketika kita melihat kematian dia bagi kita. Ketika dia di Taman Getsemani, ketika sekujur tubuhnya penuh dengan luka karena kita. Itu satu-satunya bukti nyata bahwa Yesus menginginkan keintiman. Yesus mengejar kita dari surga jadi manusia dan mati di atas kayu salib penuh dengan seluruh luka-luka yang seharusnya dia bisa melawan. Seharusnya dia tidak mengalami itu dengan kekuatannya, tapi dia mengelucuti kekuatannya, membiarkan dirinya dilukai untuk membuktikan. Dia selalu cerita ngomong gitu, hai seluruh manusia ciptaanku, aku mengasihi engkau. Aku datang untuk mendekati engkau agar kita punya hubungan yang intim. Agar kita memiliki keakraban. Yesus lagi menawarkan ketika dia digantung di kayu salib, dia lagi ngomong gini, dengar, aku datang untuk membuat kamu dengan aku tidak ada penghalang. Membuat kamu dengan aku demikian dekat, aku bisa mendengar engkau dan engkau bisa mendengarku. Itu yang sedang Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu melibatkan rasa sayang, rasa saling mendukung. Kalau saya dengan Grace, saya dengan Fanny, saya dengan Maya, karena kita memiliki keintiman yang pada level tertentu, 3 orang ini yang umpamanya dengan 4 lama Linda, Grace, Maya, Fanny. Saya akan bercerita dengan cara yang berbeda ke 4 orang ini. Sesuai rasa keintiman saya dengan mereka seperti apa. Sebesar rasa secure, rasa aman saya kepada mereka. Kalau saya cerita ini, saya bisa nggak ya cerita ke Linda? Atau bisa nggak ya saya cerita ke Grace? Atau bisa nggak ya saya cerita ke Maya? Atau ke Fanny? Saya akan pilih 4 orang ini sesuai ke rasa aman saya, sesuai dengan rasa dukungan saya, dukungan mereka kepada saya akan pilih, saudara. Adek ini tengah malam ngajak saya ngobrol. Sampai udah 2 hari nih dia itu ngajak saya ngobrol, pertama sampai jam 3 pagi, yang kedua sampai jam 1 kalau nggak salah. Terus saya tanya, kenapa Di, kamu itu kalau ngajak ngomong itu selalu tengah malam? Kan aku mesti tidur. Terus ada bilang, soalnya kalau mami siang-siang itu mami akan sibuk. Ngapain dia saya? Mami sibuk dengan Tuhan, mami sibuk dengan pikiran mami si ini, si itu, terus bahasa roh dulu. Mami sibuk ke hall, mami sibuk masak, katanya dan lain sebagainya. Nah, dan aku juga sibuk. Dia bilang, dan aku juga sibuk. Dia sibuk belajar. Nah, terus kalau setengah malam ini kita jadi fokus mami. Mami perhatiannya penuh sama aku dan aku sama mami. Dan mami bisa dengerin aku dan ngasih solusi. Keintiman bukan, saudara. Tahu waktu yang tepat. Perhatikan baik-baik setelah ini, kita akan lanjut di next ke depan. Sengaja saya sedikit-sedikit tentang keintiman ini, biar saudara memahami dan mengadopsi. Sampaikan perasaanmu, sampaikan isi hatimu kepada Allah. Jangan takut dia akan marahin saudara.
Dia bukan satpam. Dia bukan tukang pukul. Dia bukan tukang hukum. Bukan. Dia sangat mencintai kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia ingin membuat kita senyaman mungkin dalam koridor kebenaran. Catat baik-baik. Dia ingin membuat kita senyaman mungkin, serileks mungkin dalam koridor kenyamanan. Kebenaran. Selama kita dalam kebenaran, semuanya Allah jamin. Dan kita nurut. Satu-satunya bukti bahwa Allah menginginkan keintiman ketika Adam jatuh dalam dosa, yang inisiatif mencari Adam itu adalah Bapa. Yang kedua, Yesus turun ke dunia menjadi manusia. Itu inisiatif yang terbesar bahwa dia merindukan keintiman. Saudara harus tahu ya saudara, keintiman itu berbicara tentang kasih. Kasih itu bukan kita yang kejar. Ingat ya, kasih itu bukan kita yang kejar. Kasih itu dia yang kasih ke kita. Dia memberikan cintanya ke kita, ngasih modal lah kasarnya. Dia memberikan kasih itu kepada kita sehingga kita mampu mengasihi dia. Di dalam kasih itu memiliki esensi kepercayaan. Di dalam kasih itu ada esensi kepercayaan. Kalau saya mengasihi Fanny, terus kita membangun satu hubungan dengan Fanny, saya percaya sama Fanny sehingga hal-hal yang pribadi saya cerita ke Fanny, tapi saya nggak akan cerita kepada Depi. Saya nggak cerita kepada Ibu Silva. Kenapa? Saya nggak percaya. Saya nggak membangun keintiman dengan Bepi. Saya nggak pernah ketemu sama Bepi. Saya nggak pernah chatting sama Bepi. Maya hari-hari ini sering cari saya hubungan dengan Bisong. Tapi yang paling bawel itu Fanny, saudara. Ngecek makanan lah, makan apalah, ada aja yang diomongin. Nah, itu membangun keintiman loh, saudara. Saudara bisa lakukan itu kepada satu dengan yang lain. Untuk kita itu membangun keintiman, kenapa saudara kita butuh membangun keintiman? Agar kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling terbuka satu dengan yang lain, bukan bergosip ya. Bukan bergosip, catat baik-baik ya. Saya ngomong sama Grace, ngomong sama Maya, ngomong sama Hanani, saya nggak pernah ngomongin tentang, si A, si B begini loh. Tahu nggak? Itu si Bepi itu begini-begini loh. Aduh, nggak ada, nggak pernah. Nggak punya waktu. Saya kalau chatting sama Hanani susah banget ya Nani ya. Waktunya limit banget, susah banget. Itu yang terjadi, saudara. Kalau saudara ingin intim dengan Allah, ingin tahu isi hati Allah, dan saudara bisa curhat, datengin. Cari waktu, berikan waktu kepada Allah. Dan saudara bisa curhat. Curhat sama Tuhan enak. Kenapa saudara? Curhat sama Tuhan enak. Saya kasih tahu ya. Satu, kita plong. Saya dihibur kok dari tadi, nggak dimarahin. Tuhan cuma bilang, aku yang menyediakan seluruh kebutuhanmu. Itu yang pertama. Aku mengasihi engkau. Saya rindu malam ini saudara mau membangun hubungan dengan Allah. Next, saudara akan melihat bagaimana keuntungan-keuntungan ketika kita membangun hubungan. Saudara harus belajar dari mentor-mentor kita. Mentor kita nggak usah cari hamba Tuhan yang gagah perkasa yang ada di dunia sekarang, jangan. Banyak kok mentor-mentor kita yang luar biasa yang ada di Alkitab. Next kita akan belajar ya.